Penghargaan Ballon d'Or 2023 secara sah telah menjadi milik Lionel Messi. Tentu saja ini kian menegaskan dominasi La Pulga dalam raihan bola emas tersebut. Yap, dengan ini Messi tercatat sudah 8 kali menang Ballon d'Or, sekaligus memupus harapan Erling Haaland yang sebenarnya juga layak menang. Nah, yang bikin rame adalah komentar dari beberapa tokoh sepak bola yang menganggap jika penghargaan Ballon d'Or tahun ini sungguh memalukan. Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Iker Casillas, hingga Arsene Wenger serentak memberikan kritikan, salah satunya soal bocornya hasil pemenang sebelum waktunya, di mana itu dianggap sebagai skandal yang bahkan lebih memalukan ketimbang edisi-edisi sebelumnya. Lionel Messi sukses dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or 2023 usai mengungguli Erling Haaland. Ya, pencapaian Messi dalam meraih Ballon d'Or kali ini tak lepas dari perannya membawa Argentina juara dunia. Tentu saja di balik kemenangan Messi kali ini, terdapat sejumlah kontroversi yang bisa diperdebatkan, terutama soal pencapaian di musim lalu. Yap, kita tahu kalau Haaland sendiri sebenarnya tampil luar biasa bersama City, mencetak 52 gol dan sukses mempersembahkan treble. Namun, hanya karena ia nggak menang Piala Dunia, seketika semua itu dianggap percuma. Ya sih, Piala Dunia itu sangatlah bergengsi, tapi apakah adil hanya itu saja tolak ukurnya? Kalau iya, nggak adil dong, karena Haaland ini cuma main buat Norwegia yang kita tahu sangatlah mediocre. Terlebih Piala Dunia hanya berlangsung sebulan. Tapi ya gimana lagi, keputusan sudah dibuat dan Messi sukses meraih Ballon d'Or ke-8-nya. Nah, meskipun mau protes seperti apapun gak bakal merubah hasil, namun di mata beberapa tokoh sepak bola, Ballon d'Or tahun ini bisa dibilang sangatlah memalukan dan bisa dibilang paling memalukan ketimbang edisi sebelumnya. Yap, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Iker Casillas, dan Arsene Wenger ramai-ramai melontarkan kritik tajam, di mana Ibra yang meskipun mengakui Messi adalah pemain terbaik di dunia, namun untuk kali ini rasanya sungguh tak adil bagi Haaland yang sudah tampil luar biasa di sepanjang musim 2022-2023. Messi memang memiliki musim yang fantastis, tapi jika juri ingin sedikit lebih adil, mereka harus memberikannya kepada Haaland, tegas Ibra dilansir dari Republika. Kemudian ada Michel Platini. Ex-presiden UEFA itu merasa jengkel lantaran aspek raihan trofi tidak lagi menjadi pertimbangan dalam penentuan penghargaan. Menurutnya, pemain yang meraih prestasi luar biasa bersama klubnya tidak otomatis selalu terpilih. Padahal kalau menengok dari sejarahnya, rata-rata penerima penghargaan biasanya terpilih setelah mengantarkan klubnya berprestasi, khususnya trofi Liga Champions. Lebih lanjut, Iker Casillas dengan tegas mengatakan, jika penghargaan seharusnya diberikan kepada pemain terbaik di musim itu secara keseluruhan. Saya merasa makin sulit percaya ke penghargaan-penghargaan sepak bola ini. Bagi saya, Messi adalah salah satu dari 5 pesepak bola terbaik sepanjang masa. Tapi mereka harus mulai perhatikan siapa pemain terbaik di musim ini. Tidak sesulit itu kok, yang lain yang membuatnya jadi sulit, ucap ex-kiper Real Madrid itu dilansir dari Marca. Berikutnya ada Arsene Wenger. Di mata Wenger, Ballon d'Or tidak seharusnya menjadi hal yang penting, karena sepak bola bukan merupakan jenis olahraga perorangan, dan ia ternyata tidak terlalu mendukung adanya event penghargaan Ballon d'Or. Sepak bola adalah olahraga kolektif. Kami ingin menghormati itu sebagaimana mestinya, yang berarti itu adalah usaha dari satu tim. Saya akan memberikan selamat kepada para pemain yang melakukan tugasnya dengan baik, tapi ketika Anda melihat sejarah, Anda tidak berpikir ini selalu jadi keputusan yang paling objektif, kata Wenger dilansir dari Goal. Yap, selain soal sistem pemilihan yang dianggap kurang fair, hal lain yang dianggap paling memalukan adalah soal bocornya hasil pemenang Ballon d'Or tahun ini. Yap, sebelumnya kabar soal pemenang Ballon d'Or ini udah lebih dulu disampaikan oleh Fabrizio Romano. Untuk itu, menjadi hal yang memilukan untuk datang ke sebuah acara yang dimana kamu sudah tahu siapa pemenangnya.
Yap, terlepas dari apapun, buat Haaland sendiri, ia tak perlu sesedih itu. Sebab kesempatan masih sangat terbuka lebar buat menang di edisi selanjutnya. Kendati ia nggak memperkuat negara top, paling tidak ia sudah main di klub hebat seperti Manchester City dan dilatih oleh manajer top macam Pep Guardiola. Dan melihat bagaimana performanya yang konsisten, bukan hal mustahil bagi Haaland untuk bisa meraih Ballon d'Or di edisi selanjutnya. Musim ini aja Haaland udah bikin 13 gol dari 15 pertandingan di semua ajang. Tentu saja peluang buat menang treble lagi bareng City juga terbuka. Sebab meskipun ditinggal Gundogan yang hijrah ke Barca dan De Bruyne yang cedera, City masih punya pemain-pemain yang dinilai bisa jadi backup yang mumpuni terutama dalam hal suplai bola ke Haaland. Untuk itu tinggal gimana Haaland-nya aja nih menjaga konsistensi. Sebab pasti saingannya terutama Mbappe juga berambisi untuk menang. Dan jangan lupakan Jude Bellingham yang diam-diam bisa juga jadi batu sandungan. Intinya era baru sudah dimulai, meskipun gak tahu juga apakah ketiganya bisa menyamai level konsistensi Ronaldo Messi yang bisa bertahan kurang lebih 2 dekade. Namun yang pasti persaingan Haaland Mbappe ataupun Bellingham juga akan seru sesuai dengan versi mereka sendiri.